berikan tepuk tangan kami bagimu Tuhan. Bagimu hormat, pujian dan syukur Yesus. Pagi ini kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepada Allah kami yang hidup untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh kembali berkumpul bersama-sama, memuji-Mu, menyembah-Mu, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terlebih lagi kami akan mendengarkan firman, menikmati firman-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau terus bersuka cita di dalam Engkau, urapi setiap kami. Kami percaya Roh-Mu aktif pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan, sorak-sorai tepuk tangan, haleluya. Mari saya ajak jemaat untuk berdiri. Hari yang terindah, hari yang paling indah adalah ketika kita berjumpa dengan Allah kita. Mari naikkan pujian ini. Kasih
biarlah di dalam hati kita ada cintanya Tuhan. Amin. Dia terlebih indah dari apapun juga. Amin saudara. Lebih dari apapun itu. Pribadinya begitu indah dalam kehidupan setiap kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Tapi dia lebih indah dari apapun. Ya, kami mau terus bersuka cita di dalam Kau Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Namun Kau yang terindah Tuhan. namun Kau yang terindah. Yes, katakan hanya Kau yang termegah. Hanya Kau yang termegah. Walau banyak rintangan, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, tapi Dia setia. namun Kau kan setia Ini janjinya. menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes Tuhan. Kita mau pegang janjinya bahwa Dia Allah yang setia. Sekalipun bumi bergoncang, Dia tetap setia. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
punya Allah yang setia. Saat kita tidak setia, saat kita melupakannya, Dia tetap setia. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah gagal dengan segala janji-Mu Tuhan. Engkau Allah ya atas semua janji-Mu. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Dia tetap setia, tetap setia. Yesus. Ingatkanku lagi, Ingatkan kami lagi Tuhan. hidupku ada di dalam Ya Yesus. tangan-Mu, Rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. rancangan-Mu Tuhan, Ya Yesus. indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal,
kembali pribadinya. Saat firman itu datang dalam kehidupan kita, ingatkan kembali itu kepada Tuhan. Tuhan, ini janji-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Ingatkan kembali Tuhan. Tuhan, ini janji-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal dengan janji-Mu atas setiap kami Tuhan. Janji pemulihan, janji kesembuhan, janji mujizat Tuhan. Kami percaya semua Allah yang tidak pernah gagal atas setiap kami. Ya la 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 Bashir. Haleluya. Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, dengan apa Tuhan yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Ucapkan syukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Menyampaikan firman Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu kepada Dia.
bersyukur dalam segala Kau keadaan. Tuhan yang setia, Amin. yang selalu menopang. Ku Selalu bersyukur, ya Tuhan. selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau Allah penuh kasih setia. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti sedetik pun. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Kami orang-orang yang sungguh beruntung di dalam Engkau. Kami orang-orang yang sungguh berarti dan berharga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau tetap menjadi pusat pujian kami. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian, hormat tertinggi. Ajar kami Tuhan pagi hari ini untuk mengerti rencana-Mu, kehendak-Mu. Dan lebih daripada itu kami mau mengalami Engkau Tuhan. Mengalami Engkau Tuhan. Mengalami Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kebersamaan kami menjadi sebuah momentum indah. Karena kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Lawat hamba-Mu ini Tuhan. Lawat seluruh sidang Jumat-Mu yang ada. Lawat setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Kami siapkan tanah hati kami. Dan kami mau belajar. Kami mau siapkan tanah hati kami. Kami siapkan tanah hati kami. Kami bersepakat di dalam nama Yesus. Semua yang sepakat katakan amin. Haleluya. Shalom keluarga Duta Kerajaan Jatibarang. Saya bersuka cita, bersyukur bisa ada kembali di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Ya, dan saya suka mengatakan bahwa lebih suka mengatakan ini adalah keluarga Duta Kerajaan. Ya, saya lebih suka memakai kata keluarga daripada jemaat. Tapi no problem, apapun nggak ada yang salah dan benar. Seperti yang diharapkan atau yang diminta dari melalui Bapak Pendeta Hansan, Bapak Gembala, bahwa sedang bulan ini keluarga Duta Kerajaan Jatibarang sedang memakai tema keluarga, gitu ya. Iya, jadi tepat sekali. Kita akan sama-sama belajar tentang keluarga. Iya, saya memberi judul pagi hari ini khotbah saya atau penyampaian firman pagi hari ini yang suka judul. Saya pakai judul yaitu Return to Eden. Ya, kembali ke Eden. Jangan salah ya saudara, kembali ke Eden bukan Edan. Ya, jelas itu tulisannya Eden. Oke, bicara tentang keluarga kita sama-sama mesti memahami bahwa siapa sih yang punya gagasan keluarga itu? Gitu kan. Kok hari ini manusia hidup punya keluarga dan berkeluarga? Saya mau tahu coba yang hadir yang belum berkeluarga, angkat tangan. Yang belum berkeluarga, ya, yang tinggi dong. Oh, nah, oke, yang belum berkeluarga, ya. Tapi punya keluarga dong, ya. Punya keluarga ya, dan pastinya yang lain sudah berkeluarga. Kenapa? Mengapa? Mengapa ada keluarga hari ini? Gagasan siapa ada keluarga itu? Dan di manakah keluarga itu diciptakan? Mulai dari mana keluarga itu ada? Loh, kita mesti mengerti hal itu. Supaya hari ini ketika kita membangun keluarga kita tahu, oh hari ini ada keluarga karena ada asal mulanya. Ya, jangan lupakan asal mula supaya kita tidak menjadi kacang yang lupa kulitnya, katanya begitu ya. Kita harus mengerti
asal mulanya seperti apa. Nah itu sebabnya pagi hari ini saya buat judul ini, sebab kita tahu bahwa keluarga diciptakan sejak penciptaan di Taman Eden. Amin. Nah kita harus kembali lagi dengan sejarah keluarga ini dulu ya. Saya enggak membagikan 5 langkah menuju keluarga bahagia. Saya enggak membagikan, kalau 5 kebanyakan, biar cepat. 2 langkah menuju keluarga sukses dan bahagia. Pagi ini saya enggak bagi itu. Saya percaya tim pastoral di sini dengan Bapak Ibu Gembala yang ada pasti lebih cakap untuk membimbing dan membawa ke sana. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar apa menjadi prinsip firman Tuhan tentang keluarga. Yang kita akan pahami bahwa prinsip ini tidak akan pernah berubah sejak penciptaan sampai hari ini kita akan hidupi. Mari kita kembali kepada Eden. Ya, kembali kepada Eden. Di mana Eden? Ya, yuk saya ajak kita buka firman Tuhan terlebih dulu di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28 kita akan baca firman Tuhan di situ. Kita lihat dulu ya, rancangan Tuhan, desain Tuhan, mengapa atau alasan Tuhan untuk membuat keluarga. Jadi saudara jangan pikir bahwa hari ini kita berkeluarga, oh itu sudah naluri alamiah. Itu naluri yang insani ya, setiap orang pasti kepingin berkeluarga dong. Loh kita kalau ada keinginan itu, mengapa ada naluri seperti itu karena ada yang sudah mendesainnya. Karena sudah ada yang menciptakannya. Sebab itu kita perlu tahu sekali bagaimana Sang yang menciptakan itu, yang memberi gagasan, yang mendesain itu, mengatur dan menatanya dengan baik. Makanya kita buka dulu di dalam Kejadian 1, kita akan baca 3 ayat ini, ayat 26, 27 dan 28 ya. Saya mengajak keluarga duta kerajaan untuk ada bersama-sama dalam ketiga ayat ini kita baca. Demikian firman Tuhan. Ayat 26, berfirmanlah Allah. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27 silakan. Maka yes. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini merupakan rancangan Allah, merupakan desain Allah sebelum ia melaksanakan apa yang akan dia ciptakan. Ya, setelah ayat ini nanti kita lihat kan di Kejadian 2 mulai ada penciptaan manusia, kemudian mulai ada pernikahan di situ ya, manusia. Tetapi sebelumnya Allah sudah punya rancangan terlebih dahulu, dia punya blueprint dulu, dia punya perencanaan. Ya. Supaya apa? Supaya pelaksanaannya berhasil. Jadi memang perlu ada perencanaan, rencana itu penting. Nah sebab itu Tuhan sudah mendesain di dalam ayat ini. Ya, kekasih Tuhan. Slide-nya. Oh sorry, Oke. Nah saya lihat ini. Kejadian 1 ayat 26-28 tadi dikatakan bahwa Tuhan Allah ingin menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Yaitu imago Dei. Bagaimana semua kita manusia sejak awal diciptakan oleh Allah itu dalam kemuliaannya, dalam kesempurnaan Allah, dia menciptakan manusia sebab Allah punya desain menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Satu image dengan Allah. Maka hasilnya dirancangkannya demikian bahwa dia menciptakan apa? Laki-laki dan perempuan. Ya, cuman laki-laki dan perempuan. Ingat itu, tidak ada yang di tengah-tengah. Ya, laki-laki dan perempuan, jelas. Kemudian dia menciptakan, selanjutnya ayat itu berkata laki-laki perempuan diberkatilah mereka.
Ya. Setelah diberkati itu bagaimana? Dipersatukan. Ada sebuah desain pernikahan di situ. Baru kemudian keturunan beranak cucu ojo kewale, anak cucu se baru diberkati. Tapi desain Tuhan itu diberkati dulu baru beranak cucu. Ya, ini kita sedang belajar desain awal. Oh, Tuhan sudah desain keluarga tuh sedemikian rupanya. Supaya hari ini kita akan menghidupi keluarga sesuai dengan desain Tuhan sehingga tidak kacau balau. Kalau sesuatu ada pada tempatnya akan menjadi teratur dan baik. Tetapi ketika tidak ada pada tempatnya ini akan menghasilkan kekacauan. Nah, pagi ini kita return to Eden, kita kembali kepada Eden pada saat itu bagaimana rancangan Tuhan tentang keluarga. Dan kemudian ada 4 hal di sini. Yang keempat adalah bekerja, mengusahakan, mengelola laut, bumi dan segala isinya. Alam ini diserahkan kepada manusia untuk mengelolanya. Itu sebabnya manusia tidak boleh tidak ada yang bekerja. Karena alam semua ini diserahkan untuk kita kelola dan mengusahakannya. Nah, kita perhatikan kalau secara singkat 4 prinsip ini menghasilkan apa yang kemudian disebut dengan keluarga. Ya, kan ini menghasilkan keluarga. Di dalam keluarga ada anak laki-laki, ada perempuan, pasti bahkan dimulai dengan pernikahan. Lalu kemudian hasilnya keturunan. Ya. Lahir anak-anak, remaja, dewasa muda, kemudian dewasa dan lanjut usia. Dan kemudian di dalamnya ada usaha, ada kecukupan, usaha untuk mengelola, mengerjakan semuanya. Ini keluarga. Nah, dari sini kita akan melihat berarti tujuan keluarga itu, tujuan Tuhan menciptakan laki-laki, kemudian ada pernikahan, kemudian menghasilkan keturunan itu bukan lain, bukan jauh. Sejak semula Tuhan katakan, kita akan menciptakan manusia serupa dengan gambaranku. Jadi hari ini kita perlu tahu, kalau ada keluarga, Tuhan punya tujuan. Dari desain ini kita punya tujuan. Ternyata tujuan keluarga diciptakan Tuhan, didesain Tuhan, dibuat oleh Tuhan adalah untuk menyatakan pribadinya. Menyatakan gambar Allah bagi dunia. Supaya dunia melihat Tuhan lewat kehidupan keluarga. Tujuan keluarga adalah demikian. Saudara, kalau hari ini kita berusaha keras, aku mau jadi seperti begini, aku mau berusaha sebaik mungkin, aku mau melakukan hal-hal yang aku ingin berubah menjadi lebih baik, berjuang untuk harmonis, untuk bahagia dan sukses. Tapi kalau kita tidak tahu tujuannya dalam keluarga, maka kita akan lelah. Tujuan itu akan mengendalikan hidup kita. Saudara keluar rumah, saudara pergi, saudara nggak tahu tujuannya. Kira-kira perjalanan saudara seperti apa? Ngalor ngidul, nggak nyampe-nyampe sampai tujuan. Energi sudah dibuang, ya, biaya sudah dikeluarkan, seluruh persiapan sudah dilakukan, tetapi tidak mencapai tujuan karena nggak ada tujuan. Sebab itu hari ini keluarga yang dikasihi Tuhan, kembali kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan semula. Sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mendesain pernikahan, Tuhan memberkati keturunan, dan Tuhan memberikan kesanggupan untuk bekerja. Tuhan menciptakan atau menghasilkan keluarga, itu menjadi sebuah representatif Allah bagi dunia. Supaya dunia melihat Allah lewat kehidupan keluarga. Supaya dunia melihat surga dalam kehidupan keluarga. Eden itu punya arti pusat kesukaan, pusat kegirangan. Nah, ketika kita ada di dalam pusat kehendak Allah, kita ada di dalam desainnya Allah, maka yang ada sukacita, kegirangan yang daripada Tuhan. Tetapi kita harus kembali kepada tujuan berkeluarga. Mungkin kita pikir hari ini, iya, saya berkeluarga supaya hanya punya keturunan.
Apalagi kalau wong sugih, warisan iki mau diserahkan kemana? Perlu keturunan, ya, supaya warisannya enggak kemana-mana. Bukan itu alasannya kita berkeluarga. Tetapi Tuhan sejak semula punya tujuan untuk menyatakan imago Dei, keserupaan Allah, gambar Allah. Namun kekasih Tuhan, dengar ini, kita tahu di Eden manusia pertama Adam dan Hawa gagal untuk memenuhi desain Allah. Mereka memilih jalan mereka sendiri. Mereka jatuh dalam dosa. Dan kita tahulah sejarahnya itu. Sehingga pada akhirnya kita tahu desain ini menjadi rusak dalam diri manusia. Karena manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia tidak ada dan berdiri di dalam kemuliaan yang sebelumnya. Manusia memilih lebih suka jatuh dalam dosa. Dan itu sebabnya hari ini di dalam kita membangun keluarga, ada sebuah harga bayar, ada sebuah perjuangan. Ya, desain yang awal yang indah dan luar biasa yang seharusnya dengan mudahnya kita bisa melakukannya, memenuhinya, mengalir hari ini. Ya, mengalami kekacauan akibat dosa masuk dalam kehidupan manusia. Ya, sebab itu di dalam kehidupan setiap pribadi kita memiliki sifat dosa. Ya, memiliki sifat dosa, punya kelemahan. Semua manusia punya kelemahan. Bukankah kelemahan kita inilah yang sering menjadi konflik, yang sering menjadi pertengkaran, yang sering menjadi perselisihan, bahkan bisa menjadi perpecahan di dalam keluarga. Ini semua terjadi dalam keluarga jasmani kita. Selama kita punya daging ini, ya, sifat dosa itu masih ada. Tetapi apakah gagal rencana Tuhan untuk menyatakan keserupaannya di dalam hidup kita, di dalam keluarga? Gagalkah rencana Tuhan yang semula? Tadi kita nyanyi lagu itu, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Masalahnya saudara dan saya mau ada enggak dalam rencana Tuhan? Apa yang Tuhan rancangkan itu pasti terlaksana dan selesai. Hanya masalahnya apakah kita ada enggak di dalam rencana Tuhan? Itu semua tergantung pilihan saudara dan saya. Apa yang Tuhan rancangkan mengenai keluarga sejak semula untuk menyatakan keserupaan dirinya melalui keluarga tetap terlaksana. Persoalannya saudara dan saya mau ada di situ atau tidak. Rancangan ini kembali diberi kesempatan kedua bagi kita. Yesus mati bagi saudara dan saya. Supaya kita punya kuasa untuk kembali kepada apa yang menjadi Tuhan rancangkan. Roma 8 ayat 29 dikatakan kita dipanggil, kita dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu Yesus Kristus. Hari ini imago Dei itu menjadi imago Kristus. Menjadi keserupaan dengan Kristus hari ini. Setiap kita orang percaya diberi kesempatan oleh kuasa pemulihan Allah memperbarui, mengubah kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah. Supaya apa? Tujuan keluarga yang Tuhan sudah tetapkan semula terpenuhi. Itu pasti terlaksana. Saya ulangin lagi terus masalahnya. Apakah saudara dan saya ada di dalam tujuan Tuhan dalam keluarga itu? Jadi tujuannya keluarga itu tempat pendewasaan kita. Keluarga itu adalah tempat pemulihan kita. Keluarga itu adalah tempat terlaksananya proses keserupaan dengan Kristus. Saudara, enggak ada alat yang paling efektif untuk membentuk pribadi saudara dan saya selain dalam keluarga. Baik itu suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik. Itu adalah pembentukan proses Allah untuk membawa kita kembali kepada keserupaannya. Keserupaan Kristus. Supaya apa? Keluarga menyatakan Kristus bagi dunia. Keluarga menyatakan kerajaan Allah, menyatakan surga kepada dunia. Ketika semua yang ada di dalam keluarga itu bertumbuh dalam kuasa pemulihan, diubahkan terus menerus di dalam keserupaan dengan Kristus. Tuhan menyediakan kuasa pemulihan yang dahsyat di hari-hari terakhir ini dalam hidup kita. Bukan untuk menjadi saudara rumah satu menjadi rumah dua, mobil dua menjadi mobil empat. Bukan.
Kuasa pemulihan itu bekerja untuk mengubah kehidupan saudara dan saya. Memampukan kita untuk menang atas kelemahan, sakit, penyakit, kekurangan dalam kehidupan kita. Supaya kita bertumbuh dewasa, kita mampu ada di dalam proses keserupaan dengan Kristus. Bayangkan saudara, bila suami bertumbuh dalam proses keserupaan, istri bertumbuh dalam proses keserupaan. Sebagai orang tua, mereka bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Anak-anak semua pribadi lepas pribadi bekerja mengalami kuasa pemulihan, keubahan hidup. Saya tanya, kira-kira bagaimana jadinya keluarga? Bagaimana kira-kira terjadinya keluarga? Itu sebabnya kita harus kembali kepada apa yang menjadi tujuan semula dari Tuhan. Keluarga itu harus dibangun oleh orang-orang yang sepakat dengan Tuhan. Di dalam Kristus, kuncinya di dalam Kristus. Sebabnya yang belum berumah tangga atau yang belum married, firman Tuhan katakan carilah pasangan yang sepadan. Mengapa? Karena ada tujuan kekekalan ini. Supaya prosesnya itu nyatu. Ya. Karena hanya di dalam Kristus saja kita mendapat kuasa pemulihan. Tanpa Kristus keluarga mau pakai jurus apapun dari utara, selatan, selatan, utara. Tetap ada di dalam kekacauan tatanan. Tetapi Kristus membawa kuasa bagi hidup saudara dan saya. Untuk mengembalikan tatanan yang rusak itu kepada tatanan yang semula. Tujuan Allah menjadi nyata dalam hidup keluarga Kristen. Jadi perjuangannya apa? Suami bertumbuhlah jadi seperti Kristus. Istri bertumbuhlah berjuang menjadi Kristus. Anak-anak yang kalau masih di bawah tanggung jawab orang tua, ya orang tua mengajarkan iman di dalam Kristus. Kalau sudah bertumbuh, dewasa, sudah dibaptis, biasanya seperti itu ya. Punya keputusan iman untuk semakin mengenal akan Tuhan. Sehingga kuasa pemulihan terjadi. Hidup kita diubahkan dari keserupaan kepada Kristus, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena tanpa Kristus saudara, kita ini produk gagal. Atau semua kita punya cacat kepribadian karena dosa. Gak ada yang sempurna. Sehebat-hebatnya gak ada yang sempurna saudara. Semua kita ini akibat dosa, akibat sifat dosa dalam daging kita. Kita ini cacat kepribadian semua. Itu sebabnya tidak perlu salahkan satu dengan yang lain atas kelemahan-kelemahan kita. Tetapi kita lihat tujuan Tuhan. Bahwa keluarga adalah tempat yang paling tepat. Pusat kehendak Tuhan dinyatakan di dalam keluarga untuk mengubah kehidupan saudara, untuk membentuk kepribadian kita, untuk ada di dalam kuasa pemulihan yang utuh. Supaya dunia melihat Kristus, supaya dunia melihat kerajaannya melalui keluarga. Saya percaya ketika kita bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus, ketika kita berjuang seperti itu, maka kita akan membangun nilai-nilai keluarga, prinsip-prinsip keluarga sebagaimana adanya. Tapi kalau kita berusaha dengan kekuatan kita, tanpa kembali kepada apa yang Tuhan mau tujuan semula, kita berjuang, kita belajar, kita diperlengkapi dengan macam-macam ya. Yang wanita-wanita bijak, ada wanita wise mother, apa semua modul-modul, itu gak salah. Yang pria juga demikian diperlengkapi dengan modul, itu gak salah. Ya. Tetapi kita perlu menjadikan semua itu, bagaimana proses kita mengalami Kristus diubahkan oleh Tuhan. Ya, menjadi serupa dengan Tuhan, karakter kita. Ya, itu hanya terjadi ketika kita tinggal di dalam Kristus, melekat kepada Kristus. Sebab itu tidak usah kejar menjadi keluarga bahagia. Kebahagiaan itu bukan pencapaian. Tapi pencapaian kita adalah keserupaan dengan Kristus. Karena kebahagiaan itu pasti akan mengikuti. Ketika kita bertumbuh di dalam kasih Kristus, kita bertumbuh menjadi seperti Kristus, pasti kebahagiaan. Itu efek dampaknya akan mengalami kebahagiaan. Gak usah. Kebahagiaan bukan dikejar. Kebahagiaan itu kita ciptakan. Bukan kita kejar. Karena nanti mumet saudara, wah yang keluarga ini bahagianya konteksnya lain, keluarga yang ini bilang bahagia konteksnya lain. Banyak definisi tentang bahagia, bingung kita. Ya. Saudara orang dunia di luar sana mereka juga punya definisi bahagia. Dan sometimes mereka merasa mereka lebih bahagia dari kita. Masalahnya tujuannya bukan itu.
Tujuan kita supaya nyatalah kesukaan Kristus lewat kehidupan keluarga. Khususnya dimulai dari pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga itu. Untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita pun gak ada yang sempurna satu dengan lain. Sebab keluarga itu terdiri dari tadi insan atau individu laki-laki dan perempuan yang sudah pernah jatuh dalam dosa tetapi diselamatkan oleh Kristus, dimerdekakan oleh Kristus. Itu sebabnya hari ini kita berjuang di dalam keserupaan dengan Kristus. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang perfect. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak perlu itu menjadi alasan untuk saling menyalahkan atau saling menghakimi, saling menjatuhkan. Tapi kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Itu aja fokusnya. Saya percaya suami bertumbuh dalam Kristus, istri bertumbuh dalam Kristus, semua anggota keluarga pasti akan menghasilkan kekuatan keserupaan Kristus yang luar biasa, jadi berkat, penuh dengan kesukaan. Jadi hari ini kita lihat iblis coba untuk merusak hal itu. Ya tadi empat poin yang sebelumnya tadi di Eden itu iblis coba hancurkan. Laki-laki, perempuan, saudara lihat bagaimana sekarang ada laki-laki jadi-jadian, perempuan jadi-jadian, iblis rusak desainnya semua. Kemudian apa pernikahan? Wah, iblis hancurkan semua itu. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tujuannya adalah menyatakan Kristus lewat kehidupan kita. Suami nyatakan Kristus bagi istri dan anak-anak. Istri menyatakan Kristus bagi suami dan anak-anak. Semua berjalan terlaksana sedemikian rupa. Image kita kembali, image kita adalah image Kristus. Coba saudara lihat hari ini. Kalau orang Kristen tidak berjuang kembali kepada image Kristus, maka setiap kita akan berusaha untuk membangun image diri kita sendiri. Ya kan? Kita membangun dengan cara kita, dengan usaha kita. Dan ini sedang diakomodir oleh dunia supaya kita mengikuti image dunia. Oh kalau yang bahagia begini, oh kalau yang cantik begini, oh kalau yang ganteng begini. Sehingga wah sudah kita berusaha untuk memenuhi standar image dunia. Tapi kita lupa sebenarnya standar image kita adalah Kristus. Bangun kepribadianmu bukan oleh apa kata dunia bagimu. Tetapi bangun kepribadianmu kepada apa kata Kristus bagimu. Siapa engkau di dalam Kristus, itu image-mu. Saya percaya setiap anggota keluarga ketika ada di posisi ini, wow, keluarga akan sangat menjadi berkat. Bukan saja keluarga diberkati, tetapi keluarga menjadi berkat. Karena saya percaya ketika posisi kita menjadi berkat, kita sudah diberkati. Dan dari sejak semula memang kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Tadi di Kejadian 1 dikatakan, diberkati, kemudian beranak cucu, usahakan. Kita orang-orang yang sudah diberkati. Tapi bagaimana kita untuk menjadi berkat? Ya itu tadi, bertumbuhlah di dalam Kristus. Kepribadianmu, gambar dirimu bukan dari penilaian orang lain. Bukan apa kata orang, bukan apa kata netizen. Ya. Jadi gak usah sibuk ngadapin netizen. Netizen bilang A, netizen bilang B, saudara kebakaran jenggot. Padahal saudara gak punya jenggot. Ya. Tapi hari ini kau tahu, siapa hidupku, siapa diriku. Image dalam diriku adalah Kristus yang sudah menyelamatkan hidupku, yang sudah mati bagiku, yang mengembalikan aku untuk ada di pada kesempatan kedua kembali kepada gambaran Allah, gambaran Kristus dalam hidupmu. Saya percaya keluarga akan menjadi keluarga yang kuat. Keluarga Kristen akan menjadi keluarga yang kuat ketika setiap pribadinya tahu tujuan Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, next. Kembali ke apa yang ada di dalam rancangan Tuhan. Di skema tadi, di slide yang kedua tadi, hal setelah Imago Dei itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian pernikahan. Saudara apa? Keluarga lahir karena ada pernikahan, ya kan? Keluarga lahir karena ada pernikahan. Pasti dimulai dari sebuah pernikahan. Pernah ketemu keluarga sampai 3 generasi nggak pernah nikah? Saya nggak tahu, mungkin kalau ada di suku-suku pedalaman yang mau percaya budaya-budaya tradisi, saya nggak ngerti. Tetapi setahu saya sampai hari ini bahwa keluarga ada pasti dimulai oleh karena ada pernikahan.
pernikahan sehingga kemudian lahir keturunan dan lain sebagainya. Ya. Karena memang itu sudah desain Tuhan. Keluarga lahir karena ada pernikahan. Nah itu sebabnya mari kita perlu melihat kembali lagi kepada pemahaman, kembali lagi kepada maksud Tuhan tentang pernikahan itu sendiri. Kembali lagi memahami bahwa apa itu pernikahan, kekasih Tuhan. Prinsip ini mulai banyak dikaburkan di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kita lihat hari ini begitu banyak, atau saya nggak mau pakai kata banyak, tetapi saya melihat bahwa tidak sedikit orang Kristen mengabaikan, meninggalkan arti pernikahan yang Tuhan mau dengan terjadi perceraian orang Kristen. Nah ini kembali lagi, wah saya wis kasep wis 30 pernikahan, 30 tahun pernikahan, kasep enggak. Nanti kita akan lihat prinsip ini akan tetap berjalan dalam sepanjang umur pernikahan kita sampai maut memisahkan. Waktu kita tahu bahwa pernikahan itu adalah ikatan perjanjian dengan Tuhan. Covenant. Kalau ini terus kita ingatkan diri kita bahwa pernikahan itu bukan cuma sekedar janji dengan pasanganmu, tetapi janji dengan pasanganmu dan berdua berjanji kepada Tuhan, itu covenant. Makanya kita punya seremonial pemberkatan nikah selalu ada itu ya, saling berjanji. Itu merupakan gambaran dari arti covenant ini. Kemudian keduanya berjanji di hadapan Tuhan. Pernikahan adalah ikatan perjanjian. Teken mati perjanjian sampai mati maksudnya. Jadi bukan coba-coba. Coba sih lah, nek cocok baru. Kalau enggak ya enggak gitu. Itu sudah ikatan perjanjian langsung dengan Tuhan. Karena Tuhan yang desain pernikahan, Tuhan yang mempunyai pernikahan, Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang buat perjanjian. Saya tanya, ada yang bisa menggagalkan perjanjian Tuhan? Meja hijau sekalipun tidak bisa menggagalkan ikatan perjanjian dengan Tuhan. Nah kalau kita menyadari akan hal ini, maka hari ini kita hidup dalam pernikahan, kita tahu susah seneng, air mata tertawa, kita ada dalam ikatan perjanjian. Tidak ada alasan untuk melepas, tidak ada alasan untuk lari, tidak ada alasan untuk menggagalkan. Karena itu adalah ikatan perjanjian. Tapi aku menderita 20 tahun, 30 tahun sampai dia menderita, whatever. Mungkin penderitaan itu datang untuk mendewasakanmu, mengubah kehidupanmu, membentuk kepribadianmu. Karena saya terlalu percaya ketika kita ada dalam ikatan perjanjian, Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan izinkan. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kita, itu Tuhan izinkan. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Dan tadi kan saya katakan, keluarga itu proses yang paling mantul untuk membentuk kehidupan pribadi kita. Roma 8:28 katakan, gak ada yang kebetulan. Kalau kita melihat rencana Tuhan, maka semuanya mendatangkan kebaikan buat kita. Artinya menjadikan kita lebih baik. Bukan mendatangkan kebaikan itu semuanya baik-baik saja, bukan. Maksudnya mendatangkan kebaikan itu menjadikan kita lebih baik. Membentuk kehidupan kita lebih baik. Sadar bahwa keluarga adalah ikatan perjanjian. Mau enak gak enak tetap keluarga. Untung gak untung tetap keluarga. Cocok gak cocok, suka gak suka tetap keluarga. Tidak bisa dipisahkan karena ini adalah sebuah perjanjian dengan Tuhan. Dan apa yang mengikat kita sebenarnya? Kalau perjanjian itu kan ada sebuah ikatan. Ya. Perjanjian itu pasti ada ikatan kan? Ada yang mengesahkan, apa yang mengikat kita sebenarnya? Ini, kasih Allah. Kolose 3 ayat 14 katakan bahwa kasih. Tapi jangan lupa, jangan terjemahkan kasih seperti kasih manusia. Kasih di situ adalah agape. Kolose 3:14 katakan kasih itu mempersatukan dan mengikat. Kekuatan agape itu seperti itu. Jadi kita diikat oleh kasih Allah. Makanya kekasih Tuhan ini mungkin kalau belum bisa menjadi masukan buat modul BPN, bimbingan pranikah. Itu diberitahu ketika engkau masuk dalam pernikahan, dimensi selanjutnya adalah dimensi agape. Bukan dimensi eros, bukan
dimensi filia, bukan dimensi storge, tetapi dimensi agape. Jadi bukan kasih dan cinta tuh hanya karena seperti suami dan istri, eros. Filia, kasih persaudaraan. Storge, kasih persahabatan dan pertemanan. Bukan itu. Levelnya lebih tinggi lagi. Kasih agape, kasih Allah. Jadi masuk dalam pernikahan itu semua harus bertumbuh di dalam kasih Allah, agape. Melihat suami, melihat istri, melihat anak, melihat orang tua, melihat kakak adik dengan kasih agape. Apakah kasih Allah bersyarat? Never. Kasih Allah tidak bersyarat. Kalau bersyarat saudara dan saya enggak selamat. Hari ini kita enggak menikmati kasih Allah. Agape tidak bersyarat. Kasih Allah sempurna? Yes, kasih Allah yang sempurna. Makanya kasih itulah yang menyempurnakan keluarga demi keluarga. Gak ada keluarga yang sempurna. Tapi waktu kita tahu bahwa kita masuk dalam keluarga itu adalah dimensi agape, maka agape itu sanggup menyempurnakan apa yang tidak sempurna itu. Asal kita hidup di dalam agape. Loh, kalau agape itu disakiti, tidak membalas. Tetapi mengampuni. Agape itu apa? Udah kalau bahas agape sih saudara bisa lihatlah 1 Korintus 13 di situ dikatakan kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Banyak belajar aja dari situ. Itu agape. Jadi ketika kita menghadapi perselisihan, ketika kita ada persoalan, renungkanlah kasih Allah. Kembali, bagaimana kita harus melihat itu dengan kasih Allah. Tuhan bilang terima, ampuni, itu agape. Tapi nggak ada, agape itu nggak pakai tapi. Dan saya percaya saudara, apa yang saudara tidak bisa terima dari manusia, agape bisa memenuhi itu. Apa yang menjadi kekosongan dalam hidup saudara, agape bisa memuaskannya itu. Jadi gak usah cari kasih yang lain-lain. Kasih ini sudah sempurna buat kita. Saudara bucin, agape bisa buat kelimpahan. Hari ini banyak yang bucin karena gak mengalami agape. Tapi kasih agape, dia akan memenuhi kehidupan kita. Memberikan kekuatan, memampukan kita. Bahkan tetap untuk ada dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Tidak ada perceraian. Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian. Sebab itu apalagi kita jangan pernah coba-coba untuk mendukung perceraian. Engkau berhadapan dengan Tuhan yang membuat ikatan perjanjian. Sehingga hari ini keluarga kita gak main-main. Kita ingat, aduh bukan soal cocok tidak cocok. Bukan soal suka atau tidak suka. Tapi ada ikatan perjanjian. Tapi gak sanggup, ada agape, kasih Allah. Kuasa kasih Allah yang luar biasa itu. Yang sudah lebih dahulu kita terima. Gimana aku bisa mengasihi dia? Makanya engkau terima kasihnya Allah. Kan 1 Yohanes 4 katakan gini, kasih itu adalah Allah. Tapi Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan adalah orang-orang yang sudah menerima kasih Allah. Jadi posisikan dirimu sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Allah. Karena engkau sudah dikasihi Allah, maka kasih itu mampu membuat engkau mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi orang lain dengan kasih kita sendiri, pasti ada syarat. Kalau kita berusaha mengasihi orang lain dengan maunya kita sendiri, pasti ada cocok tidak cocoknya. Tapi kalau kita sadar, aduh Tuhan, aku ini diampuni hanya karena Tuhan sudah mengasihi aku. Tuhan udah ngampuni aku. Bayangkan kalau Tuhan tidak ngampuni aku, Tuhan tidak terima aku, mau jadi apa aku ini? Modelnya jenisnya seperti apa? Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni aku, masa aku nggak ngampuni orang lain? Masa aku nggak ngampuni istriku? Aku nggak ngampuni suamiku? Walau aku terima pengampunan dari Tuhan, no? Ini adalah kekuatan ikatan agape. Jadi keluarga
engkau sudah terikat dengan kekuatan agape. Tuhan tidak cari keluarga yang sempurna karena Dia yang menyempurnakan. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang setia dengan perjanjiannya. Dia cari orang-orang yang setia. Saudara mau setia dengan perjanjian Tuhan? Pertahan dan bangun keluargamu dalam ikatan perjanjian. Kalau hari ini dan makin ke depan, sebuah ikatan perjanjian pernikahan menjadi turun standarnya. Tapi ada keluarga-keluarga Kristen yang membuktikan bahwa ikatan perjanjian dengan Allah itu sempurna. Amin. Sampai mati. Haleluya. Dan kemudian mari kita lihat selanjutnya. Apa yang ada di Eden yang membuat hari ini kita membangun keluarga seperti yang Tuhan inginkan. Apa yang ada di Eden? Nah, kekasih Tuhan sejak semula ternyata, saya pakai kata ternyata, karena dalam beberapa ayat di Efesus ini merupakan sebuah rahasia. Jadi desain Tuhan sejak awal membangun keluarga di Eden, itu tujuannya adalah menjadikan keluarga itu adalah gereja. Dalam beberapa dekade atau beberapa tahun yang lalu saya berpikir gini, saya sempat bahkan menyampaikan dalam pengajaran-pengajaran saya selipkan, saya bilang begini, Tuhan itu menciptakan keluarga di Eden. Lembaga keluarga diciptakan di Eden sejak semula. Tapi Tuhan tidak menciptakan gereja. Tapi hari ini saya tahu. Hari ini saya percaya. Waktu Tuhan menciptakan, mendesain keluarga. Itu adalah gereja yang Tuhan maksudkan. Hanya pada saat itu mungkin belum ada istilah eklesia, jemaat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Adam dan Hawa gak sempat punya keturunan saudara. Mereka udah jatuh dulu dalam dosa. Tetapi dua sepakat ini kan sudah eklesia. Ya. Dua orang sepakat ini sudah gereja Tuhan sebenarnya. Ya kan? Kemudian termultiplikasi dengan keturunan. Jadi hari ini konsepnya begini. Bangunlah keluargamu sebagai gerejamu. Kemudian bergerejalah, jadikan itu keluargamu. Karena nggak beda saudara. Keluarga jasmani yang hari ini saudara miliki dan saudara hidup di dalamnya, prinsipnya sama dengan keluarga ilahi, keluarga rohani. Prinsipnya sama. Prinsip keluarga dengan prinsip gereja sama. Nanti saudara baca Efesus 5, 22, 33 ini. Di situ dikatakan, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat, demikian suami kepada istri. Nah itu dilihat, dibaca. Berarti konsepnya, konteksnya sama. Lalu di ayat yang ke-32 apa 31 ya, Paulus katakan, ini memang rahasia besar. Ya, saya berpikir ya ini nih yang mungkin belum ketahuan gereja, tetapi ternyata memang gereja itu adalah keluarga. Jadi saudara, bangunlah keluarga jasmanimu itu seperti gereja. Karena tujuannya apa? Menjadi saksi Kristus, menyatakan Allah bagi dunia, menyatakan kerajaan Allah bagi dunia dalam keluargamu. Jadi bangunlah keluargamu seperti gereja. Dan keluarga itu adalah bagian terkecil dari gereja yang tubuh Kristus yang besar. Dimulai dari keluarga. Itu sebabnya kalau keluarga kuat, gereja kuat. Harusnya begitu. Ya kan? Karena prinsipnya memang gak beda. Keluarga jasmani dan keluarga ilahi. Saya mundur sedikit supaya kita bisa ada gambaran bayangan ini. Nah saudara lihat, 4 prinsip dari keserupaan dengan Allah, Imago Dei ini terdiri dari 4 poin ini kan. Dari 4 poin ini. Nah 4 ini laki-laki perempuan adalah manusia. Menikah adalah ikatan perjanjian. Keturunan adalah proses pertumbuhan. Bekerja adalah melayani. Yang merah ini kalau disatukan gereja bukan? Ada manusia, kumpulan orang percaya. Ada ikatan perjanjian di dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Perjamuan kudus mungkin sering dibacain. Kristus adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Yesus adalah perjanjian baru. Kemudian keturunan adalah proses pertumbuhan. Betul? Di dalam keluarga ada proses pertumbuhan? Ada, lahir sampai kemudian tua. Di dalam gereja Tuhan ada pertumbuhan? Harus. Dari kelahiran baru sampai mempelai wanitanya Kristus. Sama prinsipnya. Kemudian di dalamnya ada bekerja atau melayani. Saling
melayani. Dalam keluarga pun saling melayani. Prinsipnya adalah saling melayani. Jangan saling dilayani. Jangan kebalik. Karena kalau keluarga saling dilayani ini nuntut. Suami maunya loh istri harus buat kopi setiap pagi. Harus begini, harus begini. Istri juga, suami itu harus perhatian. Gitu ya. Suami itu harus beri nafkah yang banyak. Biar bisa shopping, healing. Kan begitu. Saling menuntut. Enggak. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah saling melayani. Makanya kalau kita bangun keluarga seperti gereja, keluarga sebagaimana gereja, maka kita akan saling melayani. Ambil bagianmu untuk melayani. Dan saya percaya kalau kita melayani, kita dapat kok upah pelayanannya. Apa yang kita bagi, pasti kita akan terima. Apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Jadi lakukan saja dulu fungsimu, tanggung jawabmu, panggilanmu. Baik dalam keluarga, juga di dalam gereja Tuhan. Amin. Sebab itu jadikan keluargamu itu adalah gereja. Dan kemudian hiduplah bergereja sebagai keluarga. Saudara datang ke dunia ini melalui keluarga jasmani. Betul? Atau ada yang datang jatuh tepluk gitu? Enggak. Pasti melalui keluarga jasmani proses dilahirkan. Oh Yesus saja datang ke dunia lewat proses keluarga kok ya. Ada keluarga jasmani, saudara lahir dari keluarga jasmani. Tapi ingat, saudara pulang ke kekekalan bersama keluarga ilahi. Saudara keluarga jasmani itu habis. Masa berlakunya cuma di bumi. Ikatan keluarga jasmani itu cuma sampai, kan Alkitab katakan sampai mati, kematian jasmani. Selesai. Di kekekalan bagaimana? Keluarga ilahi. Sebab itu kita nanti akan ada sebagai keluarga kerajaan Allah. Amin. Iya. Nah kalau hari ini kalau kita bergereja, kita nggak membangun prinsip keluarga, kira-kira kita bisa di kekekalan nikmatin nggak keluarga kerajaan Allah? Itu kan pertanyaannya. Dimulai dari sini, bangunlah gereja sebagai keluarga. Terimalah seorang dengan yang lain, bukan karena saudara suka atau tidak suka, tapi karena kasih Allah yang sudah saudara miliki. Sama prinsipnya, agape. Jangan aku tuh cocoknya sama itu, ngumpulnya sama itu terus. Makanya dalam gereja ada kelompok begitu. Ya. Karena senengnya itu. Gak bisa lihat saudaramu satu samping kanan kiri. Kita keluarga ilahi. Kasih yang sama, agape melalui Kristus Yesus. Dia menjadi kepala dalam keluarga jasmani. Dia juga kepala dalam gereja, tubuh Kristus. Sama, ikatannya sama kita. Ikatannya sama. Sebab itu bagaimana kita harus mengasihi seorang dengan yang lain. Seperti Kristus mengasihi. Maka saya percaya ketika kita menjadikan hal ini, maka wow, kesatuan tubuh Kristus akan bertumbuh dengan luar biasa. Tidak ada artinya denominasi, tidak ada artinya keanggotaan gereja. Tetapi Kristus satu kepala, kita akan bertumbuh bersama sebagai keluarga ilahi. Kayak Paulus ngajarin, lihat orang yang lebih tua itu sebagai bapak ibumu. Dan yang tua-tua, lihatlah yang lebih muda sebagai anak-anakmu. Jadikan kakak, adik, brotherhood, sisterhood. Persaudaraan itu tumbuh. Harusnya gereja begini. Gereja harus didrive oleh kekuatan kekeluargaan. Bukan oleh program gereja. Bukankah sebuah kebetulan 3 tahun yang lalu kurang lebih Tuhan izinkan pandemi terjadi. Gereja lockdown, tutup semua. Kemudian apakah tidak ada gereja berarti selesai? Enggak. Mulai dari keluarga. Kebenaran ini hidup karena keluarga adalah gereja. Gereja adalah keluarga. Amin. Sebab bila kita gagal membangun keluarga menjadi gereja, maka kita juga gagal menjadi gereja. Saya ulangi, ketika kita gagal membangun atau menjadikan keluarga dalam tatanan Tuhan sebagai gereja, maka kita juga gagal menjadi gereja Kristus. Jadi kita kalau jadi orang percaya, kalau kita tahu bahwa kita ini keluarga Allah,
ketemu orang beriman, ketemu orang di dalam Kristus, kita harus lihat mereka sebagai keluarga rohani. Jangan, oh enggak, dia bukan anggota duta kerajaan Jatibarang, lain, itu anggota duta yang lain, gitu. Enggak bisa. Kristus satu. Allah kami satu, Bapa pun satulah, tubuh Kristus satu. Ketika kita tidak bisa menghidupi hal ini, maka perpecahan akan terjadi. Jadi dengar, keluarga ilahi dengan keluarga rohani prinsipnya sama. Keluarga jasmani hanya sampai di muka bumi ini selesai, mati jasmani selesai. Tapi keluarga ilahi ada dalam kekekalan. Jadi jangan engkau lelah, capek, buang energi, hanya bangun tubuh jasmani atau keluarga jasmani, lupa untuk membangun keluarga rohani. Padahal kita pulang ke kekekalan sebagai keluarga rohani, bukan keluarga jasmani. Kalau kita mengerti akan hal ini, maka tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan dari kita bahwa gereja sama keluarga penting mana ya? Saya percaya kalau saudara paham kebenaran ini, saudara bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hikmat dan pengaturan Tuhan. Bukan pilihan. Kita nggak bisa pilih. Keluarga jasmani duluan, apa keluarga rohani dulu? Lah nggak bisa dipisah. Sama. Tanya Tuhan. Makanya bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya dapat hikmatnya, Tuhan saya nggak pernah ngomong, oh jangan keluarga dulu, keluarga jasmani, keluarga di rumah dulu. Saya nggak akan pernah jawab gitu. Saya akan bilang orang percaya, makanya bertumbuh dalam Kristus. Maka engkau akan tahu apa yang Kristus mau engkau lakukan. Tapi bukan pilihan, mana yang duluan. Ya nggak bisa toh. Nah, kita pilihannya keluarga jasmani terus lali bangun keluarga rohani. Lah terus kita balik ke kekekalan. Kita ndak investasi hidup kita hari ini membangun tubuh Kristus. Harus dong. Kembali kepada desainnya Tuhan. Waktu Tuhan mendesain keluarga, Dia juga dengan tujuan, itulah gerejamu. Amin. Jadi enggak lihat hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya di dalam Tuhan. Enggak lihat mancung atau pesek. Enggak lihat keriting atau lurus. Saya percaya ketika kebenaran ini memerdekakan kita. Gereja terdiri dari suku, kaum, bahasa. Tidak ada batasan. Tidak ada gereja khusus yang hitam-hitam saja. Tidak ada gereja khusus yang putih-putih saja. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Nanti kan kita berdiri di tahta Allah itu kan sama semua. Dari setiap suku, kaum, dan bahasa sujud menyembah Tuhan. Kudus, kudus. Makanya dari sekarang, ayo. Kita keluarga Allah. Terima seorang dengan lain bukan karena penampilan, bukan karena cocok atau tidak cocok, bukan karena saya suka atau tidak suka. Bahkan saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan, Tuhan kasih orang yang gak saudara cocok. Supaya mengasah saudara keserupaan dengan Kristus semakin jadi dalam hidupmu. Karena tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan mempertemukan saudara, Tuhan buat saudara bersama-sama dengan orang yang tidak saudara suka. Suka dalam arti gini, tidak cocok lah, gak sama lah, begitu. Enggak, pasti ada maksud Tuhan untuk membentuk kehidupan saudara. Tapi Tuhan bilang, agape bilang begini, terimalah dia. Terima aja dulu. Karena kita sudah terikat di dalam kasih Allah. Kalau kita gagal membangun keluarga menjadi gereja, kita juga gagal membangun gereja seperti yang Tuhan mau. Demikian Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Return to Eden. Kembali kepada Eden. Karena di Edenlah ada gagasan Allah untuk keluarga. Dari sejak Edenlah Tuhan sudah punya tatanan yang sudah Dia selesaikan. Untuk hari ini kita hidupi bersama-sama. Yaitu keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga yang kuat. Keluarga yang mengalami kuasa pemulihan yang luar biasa. Keluarga yang berjuang untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Proses keserupaan dengan Kristus itulah pengejaran kita di dalam keluarga. Tuhan memberkati kita. Tim musik bisa bantu. Mari. Haleluya. Jadilah keluarga yang kuat. Jadilah keluarga yang menyatakan Kristus. Jadilah keluarga yang
memberkati. Bukan cuma diberkati, tetapi kita keluarga yang siap memberkati. Haleluya, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bagaimana keluargamu hari ini? Bagaimana posisimu hari ini dalam keluarga? Baik dalam keluarga jasmani, juga dalam keluarga rohani. Jangan keluar dari tatanan Tuhan, jangan. Karena Tuhan sudah membuat tatanan dan membuat desain yang sempurna. Waktu kita keluar dari situ terjadi kekacauan. Waktu keluar dari situ terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Terjadi praktek-praktek yang menyedihkan hati Tuhan. Tapi waktu kita kembali kepada tatanan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab buat hidupmu. Karena kita mau ada di dalam tatanan Tuhan. Menjadi keluarga yang Tuhan mau. Tempat di mana proses keserupaan dengan Kristus itu menjadi lebih maksimal di dalam keluarga. Keluarga itulah proses pembentukan. Dan kita ingat, keluarga dihasilkan dari sebuah ikatan perjanjian dengan Allah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dan hari ini kita adalah keluarga Allah yang dipersiapkan menjadi mempelai wanitanya. Bangunlah gereja Tuhan sebagaimana keluarga menghidupi sebagai keluarga ilahi di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh, ku aman karena kau menjaga. Ya, haleluya, Kau lah yang bertanggung jawab dengan hidup kami Tuhan. Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari saya ajak kita keluarga Duta Kerajaan Bangkit berdiri bersama-sama. Biar ini menjadi pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah firmankan, biar itu jadi dalam kehidupan kita. Oh, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Sungguh Tuhan, ku kuat karena Kau menopang.
kami ada di dalam tatanan-Mu Yesus. Selama kami ada di dalam kebenaran firman-Mu bagi keluarga kami. Selama kami menjalankan fungsi kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, kami percaya di bumi seperti di surga Tuhan. Engkau mengizinkan kami untuk kami membangun keluarga kami. Untuk kami boleh belajar Tuhan. Suatu hari nanti kami akan ada di kemuliaan bersama keluarga ilahi kami di sana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Menjadi kekuatan bagi kami, menjadi hikmat bagi kami Tuhan. Menjadi memerdekakan setiap hidup kami Bapak. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan, aku punya Tuhan yang besar. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Amin. Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, kita percaya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah siapkan berkat yang terbaik, terutama firman-Mu Tuhan. Untuk memerdekakan setiap kami, untuk memberikan kami ya Tuhan pencerahan ilahi. Sehingga kami mengerti kehendak Tuhan atas keluarga kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah keluarga duta kerajaan, membawa hati yang penuh dengan kasih agape itu. Kasih yang akan mengikat dan menyempurnakan kita. Kasih yang akan membawa kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.